Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,2 triliun dolar atau naik sekitar 0,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.224, Ethereum 1.899, BNB 325, XRP 0,46, Cardano 0,39, Dogecoin 0,0878, Polygon Matic 0,98, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,99 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Yang hijau di top 10 hari ini hanya XRP dengan Bitcoin dan menjadikan Bitcoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,65% menuju 29.226. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk malam hari ini guys, saya rasa Bitcoin akan siap dan sudah terlihat siap untuk melakukan pergerakan berikutnya. Karena pertama, kita sepertinya sedang membentuk semacam penan. Yang kedua, kita sudah berada di ujung penan tersebut. Yang ketiga, alasannya adalah karena malam hari ini kita bakal mendapatkan data ekonomi yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah non-farm payrolls atau biasa orang sebutnya sebagai NFP, dan juga unemployment rate, yang merupakan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, untuk forecast-nya sendiri, kita kembali akan melihat peningkatan unemployment rate dari 3,5% menjadi 3,6. Tentunya sebenarnya idealnya bagi kita-kita yang mau stock market dan juga crypto rally, itu kita mau melihat unemployment rate itu naik mungkin di atas 3,6 guys. 3,7, 3,8 atau 3,9. Itulah menurut saya berita yang lebih baik daripada cuman peningkatan sebesar 0,1%. Ya walaupun itu cenderung harusnya dianggap sebagai berita positif, tetapi menurut saya pergerakan yang dihasilkan dari angka tersebut tidak akan terlalu signifikan. Terlebih lagi kalau misalnya yang kita lihat justru unemployment rate itu masih stay di angka 3,5, maka justru kita bisa mendapatkan selling pressure di market. Karena kalau misalnya kita tetap melihat unemployment rate itu di angka yang cukup kuat, oke, artinya tingkat pengangguran di Amerika masih sangat rendah, walaupun The Fed sudah terus-menerus menaikkan suku bunga, maka makin banyak orang yang pasti akan percaya bahwa masih akan ada kenaikan suku bunga berikutnya di pertemuan Fed mungkin di bulan depan. Tetapi kalau misalnya kita sudah melihat unemployment rate itu start untuk meningkat, terlebih lagi nanti kalau misalnya kita melihat data inflasi itu terus-menerus mengalami penurunan, harusnya kita bisa memperbesar chance atau kesempatan bahwa The Fed bakalan melakukan pausing rates di pertemuan The Fed interest rate decision berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang mau memantau market dan mau melihat tontonan menarik, terutama kalian yang merupakan traders, tidak hanya di kripto sebenarnya, di forex seperti gold juga sama, dan juga kripto pasti akan volatil kalau ternyata ada sesuatu yang mengejutkan terjadi di data unemployment rate. Oke, tidak ada yang mengejutkan pun kadang-kadang memang membuat data ini mampu gitu ya membuat volatility, terlebih apalagi kalau misalnya ada data yang mengejutkan. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton di 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Oke, jadi ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya pengen ucapkan selamat dulu gitu untuk teman-teman yang mungkin sudah bertahan di crypto market selama 1 atau 2 tahun terakhir. Ya, terutama lah untuk teman-teman yang mungkin baru membeli ketika harga Bitcoin berada kurang lebih di area all-time high. Dan yang sampai sekarang masih mempunyai mental yang cukup kuat untuk terus-menerus hold. Kenapa? Karena kalau misalnya kita runut ya guys, dari tahun 2020 sampai sekarang, apa yang sebenarnya sudah kita lewati? Banyak sekali. Di 2020 bulan Maret, kita mengalami crash yang disebabkan oleh COVID-19. Di bulan Mei 2021,
setelah kurang lebih hampir setahun Tesla mengumumkan bahwa mereka menerima pembayaran melalui Bitcoin untuk mobil mereka, kemudian mereka stop di bulan Mei 2021. Kemudian di bulan yang sama kita juga melihat China nge-ban penambangan Bitcoin. Bulan berikutnya Elon Musk breaks up with Bitcoin di bulan Juni. Kemudian di bulan September 2021, ketakutan inflasi di Amerika Serikat itu dimulai. Kemudian di bulan yang sama, China's Evergrande fears of bankruptcy. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2021 September, ini adalah FUD yang cukup besar pada saat itu. Evergrande diisukan bahkan bangkrut. Kemudian, Rusia menginvasi Ukraina di bulan Februari 2022. Diikuti juga di bulan Mei 2022, kolapsnya Luna dan juga UST. Yang tentunya membuat banyak sekali orang-orang yang loss asetnya dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian juga CeFi di bulan Juni 2022 itu collapse seperti modelnya Celsius, Voyager, BlockFi, dan beberapa platform lainnya yang cukup dikenal, itu rata-rata collapse. Agustus 2022, US equities fall to October low, fear of rampant inflation and interest rate hikes. Jadi kita melihat stock market di US itu terus-menerus mengalami pelemahan. Oke. Dan di November 2022, FTX collapse. Maret 2023, kita melihat berbagai bank terbesar di Amerika Serikat juga mulai bermasalah, seperti contohnya Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, itu collapse di Maret 2023. Bulan April, First Republic Bank collapse. Kemudian di bulan Mei ini, sepertinya juga akan ada lagi beberapa bank yang menyusul bank-bank seperti Silicon Valley Bank dan Silvergate Bank, karena untuk bank satu ini, PACW, itu juga sedang bermasalah, guys. Oke, dan ini bisa saja bukan yang terakhir. Dan kalau misalnya kalian sudah mampu melewati semua yang tadi kita sebutkan gitu, dan kalian masih bertahan sampai sekarang, maka saya pengen ucapkan selamat gitu. Harusnya sampai sekarang kalian secara mental sudah sedikit terbentuk gitu. Kalian sudah sedikit hambar gitu ketika mendapatkan berita-berita negatif seputaran mungkin cryptocurrency dan juga stock market. Karena kalian sudah melewati berbagai hal yang cukup besar, sehingga bagi saya kalau misalnya kalian mampu bertahan sampai sekarang, harusnya tidak akan ada masalah bagi kalian untuk mampu bertahan sampai ke all-time high berikutnya. Ingat sekali lagi guys, tujuan utama kalian masuk ke sini adalah untuk melakukan investasi, bukan untuk trading. Dan orang-orang yang melakukan investasi itu minimal lah guys, kalian bertahan 4-5 tahun atau bahkan kadang-kadang bisa sampai 1 dekade. Untuk di Bitcoin sendiri, saya rasa kalau misalnya teman-teman hold di crypto, dalam kurun waktu 1, 2, atau bahkan maksimal 3 tahun ke depan, harusnya teman-teman sudah akan bisa memanen gitu. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk investasi, bertahanlah guys. Tidak akan lama lagi menurut saya harusnya kita bakalan melihat crypto market itu bakalan kembali rally, dan baik altcoin maupun Bitcoin kalian harusnya akan menghasilkan cuan yang lumayan besar untuk kalian. Gitu ya. Dan juga melanjutkan yang tadi, seperti yang juga saya sudah sampaikan barusan bahwa bisa saja saya rasa ini bukan yang terakhir guys, bukan bank terakhir yang bakalan collapse. PACW itu menurut saya bukan yang terakhir juga harusnya gitu. Karena kalau kalian lihat surveinya di sini, Americans haven't been this worried about their bank deposits since 2008 financial crisis. Jadi disampaikan bahwa rakyat Amerika tidak pernah sekhawatir ini tentang deposit bank mereka sejak financial crisis di tahun 2008. Oke, dan pembagiannya seperti ini. Hampir 50% rakyat Amerika itu khawatir tentang keamanan uang mereka di bank. Hanya ada kurang lebih 20% saja yang sama sekali tidak khawatir. Oke. Kemudian 30% hanya sedikit khawatir gitu ya, tapi belum sampai mungkin ke tahap mereka harus mengeluarkan aset mereka dari bank. Tetapi selebihnya lagi 29% itu udah moderately worried atau sudah cenderung khawatir. Tetapi yang 19%-nya lagi itu sangat khawatir. Oke? Nah,
kita nggak usah ambil yang di sini aja, anggap aja yang kedua ini, very worried dan juga moderately worried. Ini sudah memakan kurang lebih hampir 40%. Kita anggap orang-orang di sini yang kemudian mengeluarkan asetnya dari bank, 40%. Dari semua masyarakat Amerika Serikat berbondong-bondong mengeluarkan asetnya dari bank. Apa yang akan terjadi? Saya rasa masih akan banyak bank yang kolaps jika ini dibiarkan terus berlanjut gitu guys. Dan kita mulai melihat gitu bahwa masih ada tanda-tanda berbagai bank lainnya yang termasuk bank kecil ya di Amerika Serikat itu sepertinya sedang kesulitan gitu untuk meyakinkan para nasabahnya untuk mempertahankan uangnya di bank mereka. Karena sekali lagi, kita logika saja guys, kalau misalnya kalian juga, misalnya kita di Indonesia gitu, sedang ada banking crisis, banyak sekali bank-bank yang bertumbangan gitu. Apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Ya minimal menurut saya yang akan kalian lakukan adalah kalian akan memindahkan uang kalian itu dari mungkin bank-bank yang kecil ke bank yang menurut kalian sudah solid gitu, mungkin seperti BCA, BRI, dan lain sebagainya. Itu sudah paling minimal. Atau kalian bisa lebih khawatir lagi dan kemudian mengeluarkan semua uang kalian dari bank dan kalian simpan sendiri. Ngapain kalian harus ambil resiko? Kalau ternyata kalian tahu sedang ada banking crisis dan misalnya kalian menabung di sebuah bank yang ya istilahnya termasuk bank kecil gitu, yang rentan juga terdampak banking crisis. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman untuk hari ini. So, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat teman-teman, untuk kemarin yang ada nonton video saya juga harusnya tahu gitu ya. Saya sampaikan teman-teman kalau misalnya mau mencari peluang untuk short, ada dua senario yang bisa kalian tunggu. Antara pertama, kalian menunggu dia membuat semacam double top di sini. Senario paling idealnya saya sampaikan kemarin adalah kalau kita berhasil breakout dan kemudian kembali masuk membuat semacam fake out gitu ya. Dan itu adalah hal yang persis terjadi di sini. Dan apa yang terjadi berikutnya, kita kemudian mendapatkan sell off. Walaupun ini tidak mencapai target kita ya guys. Target kita itu adalah di sekitaran area trendline di sini. Tapi pada kenyataannya kita hanya berhenti di kurang lebih 28.681. Tetapi kalau kalian tipikal trader yang konservatif, harusnya kalaupun kalian masuk ke trade ini, maka kalian sudah harusnya keluar dalam keadaan break even. Karena kita sudah sempat mendapatkan drop yang lumayan dari kurang lebih 29.000 menuju ke 28.600. Oke. Nah, untuk sekarang karena kita kembali membuat high baru, maka chance-nya menurut saya lebih besar adalah sekarang kita akan bolak-balik di sekitaran area trendline di sini. Dan menurut saya panel ini sudah harusnya valid guys. Oke, sekali lagi semakin banyak sentuhan yang kita lihat di sini, walaupun ini mungkin tidak persis menyentuh ke trendline, tapi ini sudah mendekati. Gitu ya, kalau kita kembali retest ke area di sini dan kemudian bolak-balik sekitaran area di sini, ini semakin membuat bullish panel-nya itu valid. Oke, dan kita sudah berada di penghujung panel ini, atau mungkin kalian mau sebutnya symmetrical triangle. Sehingga kenapa saya sebutkan di awal video tadi, menurut saya Bitcoin sudah terlihat siap untuk melakukan pergerakan berikutnya. Ya karena pertama kita sudah berada di penghujung pattern ini, kedua diikuti juga kita akan mendapatkan data yang cukup penting nanti malam. So, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke posisi apapun, sebenarnya untuk sekarang belum ada yang bisa kalian lakukan selain wait and see terlebih dahulu untuk setup berikutnya. Karena kalau saya pribadi gitu ya, kalau mau short pun, saya kemarin harusnya nunggu shortnya di sekitaran area di sini juga. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, kalau misalnya ada reversal pattern seperti yang mungkin kita lihat di sini, ini juga bisa menjadi peluang berikutnya untuk masuk dan kembali menarikkan ke area trendline di sini. Tapi karena kita tidak persis menyentuh ke area trendline tersebut, maka apa boleh buat kita anggap sebagai bukan rezeki gitu. Kita sudah terlanjur mendapatkan koreksi juga di sini. Dan yang bisa saya pesan untuk hari ini hanya mungkin stay out of the market dulu guys. Bagi saya tidak worth it untuk memaksakan setup dalam keadaan seperti ini. Kita masih in the middle of nowhere, artinya kita masih berada di pertengahan area support and resistance. So, ini bukan area yang ideal untuk kita masuk kembali ke sebuah trade. Terlebih lagi nanti malam akan ada data ekonomi yang cukup penting. Tetapi kalau misalnya dari segi price action-nya sendiri, saya sebenarnya lebih condong ke arah bearish ya guys. Karena kita bisa melihat kenaikan yang kita hasilkan di sini itu memerlukan
3 wave, guys. Hanya untuk kembali ke area upper trend line-nya. Ini menunjukkan bahwa memang kita merangkak naik, tapi tidak disertai dengan bullish momentum yang cukup kuat. Sehingga bagi saya, chance-nya lebih besar adalah yang kita lihat berikutnya masih akan ada retest kembali ke area lower trend line-nya. Dan ini akan menjadi penentuan apakah pada akhirnya kita justru akan drop atau kita akan kembali mendapatkan bounce dari sini. Dan bounce yang saya mau lihat itu sebenarnya saya pengen disertai sebuah momentum gitu, guys. Terlihat impulsif seperti mungkin kita bisa lihat seperti ini. Atau modelnya seperti ini. Kalau modelnya seperti ini, oke, ini akan mengkhawatirkan. Yang modelnya seperti ini, itu sama dengan yang kita lihat sekarang. Kita memang naik, tapi kita cenderung merangkak naik gitu, tanpa disertai dengan momentum yang cukup kuat. Apa yang terjadi berikutnya, bisa kita bakal kembali mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Nah, makanya itu saya sampaikan, untuk sekarang saya masih cenderung, dari segi price action-nya sendiri ya, itu saya masih cenderung sedikit bearish. Oke, dan saya masih merasa minimal kita akan kembali nge-retest ke area trendline di sini. Oke, kalau misalnya kita mampu jebol dari area ini, maka kita akan kembali ke area low terakhir di 26.900-an di sini. Dan saya rasa chance-nya cukup kuat kita akan membuat lower low baru, mungkin menuju ke sekitaran area 26.500 sampai 26.000-an. Tetapi apabila nanti kita melihat data unemployment rate itu keluar dengan mengejutkan, maka itu bisa mengubah situasi, guys. Dan kita bisa melihat Bitcoin tiba-tiba rally, breakout. Kalau disertai dengan momentum dan plus kita ada mendapatkan bullish continuation pattern, maka ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk long setup berikutnya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya cenderung lebih ke arah bearish gitu ya, dan masih berharap gitu kalau misalnya kita kembali nge-retest dan ada setup untuk short, saya pengen masuk gitu untuk kembali nge-retest area trend di sini. Minimal target pertamanya di sini. Kalau misalnya momentumnya sangat kuat, kita bisa targetkan breakdown sampai ke 26.900-an di sini atau bahkan 26.000-an. Tapi kalau misalnya kita penurunannya juga cenderung korektif seperti ini, maka saya langsung akan keluar di sekitaran area trendline di sini. Tapi itu pun kalau dikasih kembali retest ke area trendline di sini. Kalau tidak, ya sudah, saya tinggalkan saja. Saya akan tunggu setup berikutnya untuk datang. Itu juga yang saya sarankan teman-teman lakukan. Kalau misalnya belum ada setup yang terlalu jelas, lebih baik kalian stay out of the market dulu. Tidak harus setiap hari kalian berada di dalam market. Ingat itu, guys. Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.